pertama, jelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Jenis makanan yang halal menurut Islam adalah: pertama, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang kedua, binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Yang ketiga, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasul, dan para ulama. Adapun jenis makanan yang haram yaitu: yang pertama, bangkai binatang, apapun kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah, kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atau dihidangkan atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, hewan yang disembelih untuk tumbal atau persembahan berhala. Demikian juga makanan yang dihidangkan untuk sesajen, makam, pohon, keramat, atau berhala tertentu. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Yang keenam, hal-hal yang kotor dan menjijikan, misalnya tikus, lalat, kotoran, belatung, dan lain sebagainya. Sedangkan minuman yang halal adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda suci yang terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain yang halal, ada juga minuman yang haram, yaitu semua minuman yang memabukkan. Demikian juga yang berpotensi menimbulkan mudarat serta merusak tubuh, akal, jiwa, moral, misalnya arak, bir, khamar, dan minuman jenis lainnya. Yang kedua, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang diperoleh dari cara yang haram seperti mencuri, korupsi, merampas, dan lain sebagainya. Yang kedua, jelaskan hukum pernikahan, syarat pernikahan, dan rukun-rukun pernikahan, serta macam-macam talak dan cara rujuknya. Jawabannya, menikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya bahwa pernikahan adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan agama. Untuk itulah, menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut memisahkan. Hukum nikah dalam Islam yang perlu kamu ketahui. 1. Wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Yang kedua, sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tetapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan zina. Yang ketiga, mubah. Hukum nikah juga bisa menjadi mubah atau boleh dilakukan jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam, tapi dia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Yang keempat, makruh. Selanjutnya ialah hukum nikah, yaitu makruh. Hal ini terjadi jika seseorang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit. Dan yang kelima, haram. Hukum nikah juga bisa menjadi haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Misal, tidak mampu berhubungan seksual atau tidak memiliki penghasilan, sehingga besar kemungkinan dia tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Selain itu, hukum nikah jadi haram jika pernikahan dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya. Adapun syarat-syarat pernikahan, yang pertama, kedua mempelai beragama Islam. Menikah dengan syariat Islam artinya kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istrinya. Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Selain karena ikatan darah, perempuan yang mahram bagi seorang laki-laki adalah saudara persusuan, saudara ipar, ibu tiri, anak tiri, menantu, dan juga cucu. Yang ketiga, mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah. Calon mempelai laki-laki wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh wali nikah seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun nikah ketiga. Apabila wali nikah dari pihak keluarga tidak memungkinkan untuk hadir, maka bisa menghadirkan seorang wali hakim untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Wali hakim ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang keempat,
tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dalam ajaran agama Islam, pernikahan akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meskipun ibadah haji merupakan salah satu amalan baik dan besar pahalanya, namun saat seorang melaksanakan ibadah haji, maka diharamkan untuk dia melangsungkan sebuah pernikahan. Yang kelima, tidak ada unsur paksaan. Pernikahan yang dilakukan tidak boleh ada unsur paksaan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Rukun pernikahan. 1. Ada mempelai laki-laki. Pelaksanaan pernikahan dimulai dengan prosesi akad nikah. Wajib hukumnya bagi mempelai pria untuk hadir dan tidak boleh diwakilkan. Yang kedua, ada mempelai perempuan. Rukun nikah yang kedua adalah adanya mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk diperistri. Misalnya, adanya pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan dengan mempelai laki-laki. Yang ketiga, wali nikah untuk mempelai perempuan. Selain adanya mempelai laki-laki dan perempuan, dalam suatu pernikahan juga diperlukan seorang wali untuk mempelai perempuan. Utamanya wali nikah adalah ayah kandung. Namun jika ayah kandung telah tiada atau meninggal, atau berhalangan hadir karena kondisi mendesak, seseorang yang berhak menjadi wali adalah kakek atau saudara laki-laki dari garis keturunan ayah. Selain itu, keluarga mempelai perempuan yang berhak menjadi wali diantaranya adalah ayah, kakek dari pihak ayah, kakak atau adik laki-laki seayah, paman dari keluarga ayah, serta keponakan laki-laki dari pihak ayah. Yang keempat, 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah. Agar pernikahan bisa sah, wajib hukumnya untuk menghadirkan 2 orang laki-laki sebagai saksi saat ijab kabul. Dan yang terakhir, ijab dan kabul. Suatu pernikahan dapat dikatakan sah dalam agama Islam setelah mempelai laki-laki mengucapkan ijab dan kabul. Ijab dan kabul dimaknai sebagai pengucapan janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penghulu, wali, dan juga para saksi nikah. Melalui ijab dan kabul, mempelai laki-laki menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab atas calon istrinya. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam talak dan cara rujuknya. Macam-macam talak berdasarkan waktu jatuhnya. Pertama, munajas. Talak yang jatuh pada saat diucapkan waktu itu juga. Ungkapan yang berlaku selama suami yang dianggap sah telah menjatuhkan talak pada istri sahnya. Misalkan seorang suami berucap, "Engkau telah ditalak" atau "Engkau telah tertalak." Yang kedua, muthaf. Menyandarkan talak pada waktu yang akan datang. Sebagai contoh, suami mengucapkan, "Engkau tertalak pada esok hari." Yang ketiga, mu'alak. Talak mu'alak atau talak yang bersyarat. Talak yang bergantung pada suatu perkara di masa mendatang. Misalkan, suami berkata, "Jika engkau masuk lagi ke rumah si fulan, maka engkau tertalak." Talak dari segi jumlah. Talak 1. Talak yang pertama kali diucapkan oleh suami pada saat istrinya hanya dengan satu kata talak. Talak 2. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali atau untuk yang pertama kalinya, namun dengan 2 talak sekaligus. Misalkan, "Aku talak kamu dengan talak 2. Yang ketiga, talak 3. Talak 3 adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Bisa pula pertama kali diucapkan tapi langsung talak 3. Contohnya, suami berujar, "Aku talak kamu dengan talak 3. Yang pertama, talak sirih. Talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas maknanya untuk menceraikan. Misal, "Saya ceraikan kamu" atau "Kamu telah haram bagiku." Talak dengan ketegasan jenis ini berarti pasangan tersebut sudah bercerai menurut Islam. Kedua, talak kinayah. Sedangkan talak kinayah diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas. Contohnya, "Aku tidak bisa hidup lagi dengan." Talak dari segi boleh tidaknya rujuk. Pertama, talak raj'i. Talak yang boleh untuk dirujuk lagi saat istri sedang dalam masa iddah. Namun apabila istri sudah keluar dari masa iddah, rujuk hanya boleh dilakukan dengan akad nikah yang baru. Yang kedua, talak bain. Talak bain terbagi menjadi 2, yakni talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro ialah talak yang hilangnya kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tapi diperbolehkan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak bain kubro adalah talak 3. Mantan suami tidak boleh rujuk kembali terkecuali jika mantan istri pernah menikah dengan laki-laki lain serta sudah digauli, lalu diceraikan
oleh suami yang kedua, baru suami pertama boleh minta rujuk kembali. Talak dari segi langsung atau tidaknya menjatuhkan. Pertama, talak mu'allaq, talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Talak ini jatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalkan, suami mengatakan, engkau tertalak apabila meninggalkan sholat. Maka bila istri benar-benar tidak sholat, jatuhlah talak. Yang kedua, talak ghairu mu'allaq. Sebaliknya, talak ghairu mu'allaq tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu. Semisal, suami mengatakan sekarang juga engkau aku talak. Talak dari segi keadaan istri. 1. Talak sunni. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri sah yang pernah dicampurinya. Pada waktu itu keadaan istri tengah suci atau tidak haid atau tidak bermasalah secara hukum syariat. Yang kedua, talak bid'i. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya. Pada saat itu keadaan istri sedang haid atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Talak dari segi cara suami menyampaikan talak. 1. Talak dengan ucapan. Talak yang disampaikan oleh suami pada istrinya secara langsung dengan ucapan lisan dan di hadapan istrinya sehingga mendengar ucapan suami dengan jelas. Kedua, talak dengan tulisan. Disampaikan oleh suami dalam bentuk untaian kata, kemudian sang istri membaca dan memahami isinya. Yang ketiga, talak dengan isyarat. Talak selanjutnya disampaikan menggunakan isyarat dari suami yang tidak bisa bicara atau tunawicara. Sepanjang isyarat itu jelas dan benar sesuai apa yang dimaksudkan untuk talak, sementara sang istri memahami. Yang keempat, talak dengan utusan. Talak yang dijatuhkan suami melalui perantara orang lain yang dipercaya. Orang tersebut akan menyampaikan maksud bahwa suami menalak sang istri. Saya akan membahas juga tata cara rujuk dalam Islam. Pasangan mantan suami istri yang akan melakukan rujuk setelah perceraian suami istri harus datang menghadap PPN, pegawai pencatat nikah, atau kepala kantor urusan agama yang sering kita singkat dengan KUA, yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk setelah perceraian suami istri dari kepala desa atau lurah serta kutipan dari buku pendaftaran talak. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut. Di hadapan PPN, suami mengikrarkan rujuk setelah perceraian suami istrinya kepada istri disaksikan minimal 2 orang saksi. PPN mencatat dalam buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri, kemudian membacanya ke hadapan suami istri tersebut terhadap saksi-saksi dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan. PPN membuatkan kutipan buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri, rangkap 2 dengan nomor dan kode yang sama. Kutipan diberikan kepada suami istri yang rujuk setelah perceraian suami istri. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk setelah perceraian suami istri dan mengirimnya ke pengadilan agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan. Suami istri dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri datang ke pengadilan agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali akta nikahnya masing-masing. Dan pengadilan agama memberikan kutipan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri. Dan soal yang ketiga, bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah? Jawabannya adalah memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Kita harus menentukan dulu pasangan seperti apa yang kita butuhkan untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah. Dan carilah kriteria pasangan sesuai dengan kriteria dan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Syarat utama dalam berumah tangga adalah mawadah, yaitu artinya cinta yang menggebu, dan rahmah yang artinya siap berkorban kepada yang dikasihi dan memiliki kasih sayang yang lembut. Yang pertama, memelihara saling pengertian. Yang kedua, landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Ketiga, mengisi rumah tangga dengan kasih sayang. Keempat, senantiasa selalu bersyukur, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Yang kelima, saling menghargai. Dan yang terakhir, memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan dilandaskan oleh cinta. Istilah restu dan izin pada dasarnya memiliki arti yang berbeda. Menurut KBBI, kata restu salah satunya berarti berkat atau doa, sedangkan izin berarti pernyataan mengabulkan. Berdasarkan dari calon mempelai pria, untuk calon mempelai pria yang berumur di atas 21 tahun tidak membutuhkan wali nikah, sehingga pernikahannya secara hukum tetap sah. Jadi, tanpa restu dan adanya pernikahan anak laki-laki
Anda yang berumur di atas 21 tahun tetaplah sah. Calon mempelai wanita. Pihak calon mempelai wanita membutuhkan wali nikah sebagai rukun perkawinan Islam. Jika tidak dipenuhi, pernikahan tidak akan sah. Jadi meskipun anak perempuan Anda telah berumur di atas 21 tahun, ia tetap membutuhkan wali nikah, yaitu wali nisab seperti yang sudah dijelaskan. Adapun faktor-faktor penyebab perselingkuhan, perceraian di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena ada perselisihan, pertengkaran, dan yang paling besar adalah masalah ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan menetapkan kebijakan perbatasan sosial berskala besar atau PSBB, social distancing, dan lain-lain. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Ada yang menyikapinya dengan positif, namun ada juga yang menyikapinya dengan negatif, hingga berujung kepada konflik. Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi dalam hubungan suami istri. Banyak suami yang di PHK di masa pandemi yang berakibat pada ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga mereka, sehingga suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak dan juga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Pendapat tentang poligami. Saya tidak setuju dengan tindakan poligami karena menurut saya itu bisa berpotensi merugikan secara batin dan jasmani seorang wanita. Ketika sang suami tidak mampu berperilaku adil kepada semua istrinya, walaupun dalam Islam diperbolehkan dan banyak para ulama yang memperbolehkan dan setuju dengan praktik poligami, menurut saya pribadi sangat sulit untuk berperilaku adil kepada orang lain. Maka untuk menghindari poligami malah akan menjadi dosa, lebih baik untuk tidak melakukannya. Banyak juga yang setuju dengan tindak poligami tersebut karena meniru Nabi yang mempunyai banyak istri. Untuk itu, sesuai dengan sunnah, menurut saya Nabi pun menikahi banyak wanita karena ingin mensejahterakan dan mengangkat derajat wanita-wanita yang ia nikahi. Saya khawatir saja jika suami yang berpoligami dengan alasan agama karena ada di Al-Quran, padahal sangat sulit untuk berperilaku adil dan pada akhirnya menjadikan keburukan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain.